Bukan masalah materi, bukan masalah kebendaan, bukan masalah yang lain. Kerugian kita di dalam kehidupan ini adalah karena kita tidak mau komitmen terhadap Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedang berada di rumah setelah 1 tahun berada di asrama. Kali ini diharuskan untuk pindah ke rumah. Alhamdulillah mendapat rumah yang cukup representatif di dekat kampus dan juga dengan harga yang cukup terjangkau. Alhamdulillah. Dan kesempatan kali ini insya Allah akan kita bahas salah satu topik yang penting untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terkait komitmen seorang muslim, terutama seorang muslim Indonesia. Nah, seperti apa itu dan apa unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mencapai tingkat komitmen yang seharusnya, insya Allah akan ayah bahas pada kesempatan di video yang satu ini. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, selamat ketemu lagi dalam channel Ayah dan Anaknya. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu yang lalu telah kita bertemu membicarakan tentang bahagia. Dan yang terakhir kita bicara tentang proses menuju bahagia. Kali ini ya kita ketemu ini juga tidak lepas sama sekali dengan kebahagiaan. Tidak lepas sama sekali. Ya, walaupun terkesan agak jauh ya, tetapi insya Allah tidak terlalu terpisah gitu. Kawan-kawan sekalian, Rasulullah telah menyatakan bahwa la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman tanpa amanah. Jadi kalau tidak ada amanah, ya tidak ada iman. Amanah menjadi unsur utama. Ya. Kemudian dilanjutkan pernyataan itu dengan la dina liman la ahdalah. Tidak ada agama tanpa komitmen. Nah, kawan-kawan sekalian, pernyataan Rasulullah itu ya, menarik untuk saya angkat dalam pembicaraan ini. Kalau yang pertama, yaitu tidak ada iman tanpa amanah, itu saya pikir sudah cukup kita bicarakan ketika ya, membicarakan mengenai 5 tahap menuju bahagia. Nah, yang sekarang adalah saya ingin bicara tentang komitmen. Agama tidak ada tanpa komitmen. Yang berarti apa? Komitmen harus. Komitmen itu harus. Komitmen itu adalah rasa ya, terikat diri. Itu harus. Terus komitmen pada siapa? Pada Islam. Gitu loh. Komitmen pada Islam. Nah, kawan-kawan yang saya hormati, gitu, kebanyakan umat Islam lupa masalah ini. Masalah komitmen ini.
Jadi setelah memeluk Islam atau dari kecil sudah Islam ya, kemudian besarnya udah. Sepertinya komitmen itu sebagai satu hal yang tidak perlu lah gitu. Oleh karena itu kita coba lihat ya, karena saya yakin ya, kita bicara tentang komitmen tidak bisa dilepaskan dari surat Al-Asr. Itu kawan-kawan sekalian, tidak bisa dilepaskan dari surat Al-Asr gitu. Jadi orang mengabaikan atau melupakan atau sengaja tidak mau tahu dengan surat Al-Asr itu, padahal surat itu berbicara tentang komitmen ya. Mari kita coba cermati ya, kita sekarang bicara tentang komitmen baru pada tataran pengantar. Nanti kita ya bicarakan secara rinci masing-masing komitmen itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah sekarang pada tataran pengantar ini saya ingatkan tadi ya, umumnya manusia tidak menyadari pentingnya komitmen itu. Coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusrin. Bagaimana kita menerjemahkan innal insana lafi khusrin? Rata-rata menerjemahkannya apa? Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Datar saja gitu. Tidak memberikan kesan yang mendalam. Tidak memberikan kesan yang mendalam, datar saja. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, mari kita coba tinjau yaitu ungkapan Allah itu yaitu menurut ilmu balaghah. Coba saudara sekalian, saya berikan contoh dulu. Seorang pejabat tadi pagi jam 6 berangkat ke Jakarta. Itu kan sebuah berita. Itu kan sebuah berita. Nah, kalian yang mendengar berita ini bisa percaya, bisa tidak. Bisa percaya, bisa tidak. Nah, umpamanya di antara kalian itu ada yang ragu. Betul enggak pejabat itu tadi pagi jam 6 berangkat ke Jakarta? Karena dia lihat mobilnya di depan rumahnya, di depan rumah pejabat itu. Kemudian dia bilang, saya ragu pejabat itu pergi ke Jakarta tadi pagi. Saya masih lihat mobilnya ya di depan rumahnya. Maka saya mendengar adanya keraguan seperti itu, saya berikan kata penegas. Sungguh pejabat itu tadi pagi pukul 6 berangkat ke Jakarta. Saya kasih sungguh supaya tadi yang ragu itu menjadi yakin. Itu. Supaya yang ragu tadi itu menjadi yakin, maka saya berikan tambahan kata penegas, sungguh pejabat itu pergi ke Jakarta tadi pagi. Ternyata yang lain bukan sekedar ragu, menolak. Walaupun sudah saya kasih kata penegas, masih menolak. Enggak. Pejabat itu tadi tidak berangkat ke Jakarta. Saya persis lihat mobilnya plat merah itu. Itu di rumah, plat merah masih di rumah itu. Kalau pejabat itu pergi ke Jakarta, mestinya menggunakan mobil dinas itu. Ini enggak. Maka saudara sekalian, saya berikan tambahan kata penegas. Sungguh betul-betul pejabat itu tadi pagi pukul 6 berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Nah, saudara sekalian, ada dua penegas. Berangkat dari contoh ini, ya, dari ilmu balaghah dikatakan bahwa berita yang pertama itu namanya khobar ibtidai. Maka pendengar boleh boleh percaya atau tidak. Tapi dengan adanya keraguan, kesangsian tadi, ya, berita yang kedua itu namanya khobar tolabi. Minta adanya penegas, maka diberikan satu kata penegas. Tapi begitu ada yang menolak, sama sekali menolak, tidak menerima berita itu, maka saya berikan dua kata penegas. Yang berarti apa?
Ini namanya khobar ingkari. Sama kawan-kawan sekalian dengan berita yang disampaikan Allah tadi. Innal insana lafi khusrin. Inna itu satu kata penegas. Lafi, lamu taukid itu juga penegas. Mengapa Allah berikan dua kata penegas dalam satu kalimat? Karena hampir seluruh manusia penduduk bumi ini menolak disebut rugi. Disebut rugi itu menolak, kawan-kawan sekalian. Maka Allah memberikan kata penegas. Sungguh manusia itu betul-betul ada dalam kerugian. Gitu. Nah inilah kawan-kawan sekalian, mari kita pahami dengan baik ya. Karena kita selama ini menolak bahwa diri kita itu rugi, ya, bahwa kita itu rugi. Apa yang kita gambarkan rugi itu adalah keliru. Dianggapnya rugi itu adalah rugi materi. Enggak, bukan rugi materi, bukan rugi materi. Bukan masalah materi, bukan masalah kebendaan, bukan masalah yang lain. Kerugian kita di dalam kehidupan ini adalah karena kita tidak mau komitmen terhadap Islam. Itulah kawan-kawan sekalian ya, sebagai pengantar saya tegaskan ya bahwa komitmen ini menjadi tulang punggung dalam kita menggapai ya kebahagiaan. Tanpa kita memiliki komitmen tidak mungkin. Itu mimpi di siang bolong saja. Itu kawan-kawan sekalian. Nah, komitmen seorang muslim, ini saya akan bicarakan nanti itu adalah komitmen seorang muslim Indonesia. Bukan seorang muslim saja, tapi seorang muslim Indonesia. Karena kita berada di Indonesia. Barangkali kalau mereka yang berada di Mesir, ya seorang muslim Mesir. Komitmen seorang muslim Mesir itu gimana? Seorang muslim Syria itu gimana? Seorang muslim Irak itu seperti apa? Nah itu, sekarang nanti ya, dalam tahapan berikutnya saya akan sampaikan ya serial ya komitmen seorang muslim Indonesia. Kalau berangkat dari firman Allah tadi surat Al-Asr ada 5 ya. Pertama adalah seorang muslim harus mengimani Islam, seorang muslim harus mengilmui Islam, seorang muslim harus mengamalkan Islam, seorang muslim harus ya, mendakwahkan Islam, seorang muslim harus sabar dalam berislam. Itu berangkat dari surat Al-Asr tadi. Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kemudian nanti akan saya tambahkan yang untuk Indonesia, komitmen terhadap Indonesia. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya pikir pengantar pembicaraan tentang komitmen ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita yang akan datang kita akan bicara satu persatu dari masing-masing komitmen itu. Baik, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, demikian video pengantar yang telah saya sampaikan terkait komitmen seorang muslim Indonesia. Insya Allah akan kita bahas secara berseris, mulai dari bagaimana mengimani Islam hingga sampai pada nanti bagaimana komitmen seorang muslim Indonesia. Nah, penasaran bukan? Maka dari itu ikuti terus perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.